Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini kita akan sesuai schedule akan melaksanakan mid test ujian tengah semester untuk perkuliahan kita Kapita Selekta. Telah sampailah kita di tahap ini. Jauh-jauh hari sebelumnya persiapan kita menuju ke topik apa namanya eh, kepenugasan mid test ini karena tidak dalam bentuk ujian formal ya. Jangka waktu mid test kali ini pun kita akan berikan waktu yang agak lebih longgar ya, dimaksimalkan 1 minggu batas pengumpulan. Jadi buat kalian yang topiknya kemarin belum sempat Ibu fix kan dalam waktu penyelesaian artikel literatur review-nya ini, saya masih membuka kesempatan untuk berdiskusi ya. Nah, pada hari ini juga Ibu akan mau menjelaskan sedikit saja tentang bagaimana mekanisme-mekanisme di dalam literatur review yang dibuat ke dalam sebuah artikel kemudian bisa dipublikasikan ya, kemudian bisa dipublikasikan ke satu jurnal ya. Jadi di pertemuan pertama sekali dulu Ibu sudah pernah sampaikan bahwa sebuah jurnal itu bukan hanya sebuah jurnal yang dihasilkan dari sebuah hasil penelitian, tetapi jurnal itu bisa dibuat dari kita mereview beberapa penelitian sendiri kah ya, misalnya kita memiliki penelitian yang sudah berjalan secara kontinu, kemudian itu mau direview kembali. Karena saya sudah sempat sampaikan bahwa tujuan dari mereview itu sendiri adalah menemukan ide ya, bisa kita dari situ menemukan ide baru, apa yang kemudian dituliskan dalam literatur review tadi itu kemudian ada kemungkinan satu masalah yang belum bisa diselesaikan atau bisa menjadi sebuah masalah baru dari topik-topik yang sudah dimasukkan ke dalam artikel tersebut. Jadi dari literatur review itu bisa lahir sebuah topik baru. Sama seperti waktu di penugasan yang kedua, yaitu template yang saya sudah bagikan untuk saya memberikan jangka waktu pada waktu itu membaca beberapa jurnal terkait dengan topik atau peminatan kalian. Atau syukur-syukur kalau ada yang sudah punya ide yang sudah fix pada waktu itu, jadi sudah enak untuk mengumpulkan, mengisi literatur template-nya ya. Jadi sama waktu di sini. Ya, jadi ini saya pilih beberapa yang sudah saya anggap waktu itu dari awal memang sudah fix, seperti Nurlia ya. Nurlia ini kita bisa melihat sebenarnya dari bacaan-bacaannya yang sudah dimasukkan ke template literatur review ini, bacaan-bacaan yang sudah dia baca, kemudian masukkan ke dalam template ini, kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Nurlia ini akan memiliki konsentrasi ke lingkungan ya. Dia berencana tentang bioremediasi, dia mengambil dari beberapa bakteri di sini ya yang dia gunakan. Ya, jadi untuk membuat literatur review dari sini ya, jadi kalau boleh saya tarik garis besar dari sini, topik literatur reviewnya adalah potensi ya atau bioremediasi logam berat oleh bakteri. Nanti di dalam artikel tersebutlah dituliskan dituliskanlah nanti semua jurnal-jurnal yang ada 5 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dituliskan apa hasilnya, apa yang ditemukan, kemudian tujuan peneliti ini melakukan penelitian ini apa ya, apakah ada satu masalah dari tulisan Wijayanti ini misalnya yang tidak terselesaikan, atau kalau memang sudah selesai kira-kira apa kontribusinya dan apa yang bisa dilanjutkan dari penelitian Wijayanti ini ya. Nanti kemudian kita bisa saya sampaikan kembali di awal, tujuan kita membuat literatur review adalah melihat posisi kita ada di mana.
melihat posisi kita ada di mana, posisi kita di topik tersebut di mana, apa persamaan topik atau rencana penelitianmu dengan yang sudah dilakukan oleh orang lain di mana, dan untuk memperlihatkan originalitas atau keaslian dari tulisan Anda sendiri. Keaslian tulisannya, originalitasnya. Jadi situ satu penelitian itu kan ibaratnya diminta adalah sesuatu yang memunculkan suatu kebaruan, ya, kebaruan. Ada yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dari mana kita mendapatkan informasi itu? Didapatkan dari kita mereview dari beberapa artikel-artikel. Dibuatlah dia dalam istilahnya literatur review. Tapi karena itu sudah yang saya sampaikan tadi, selain jurnal itu merupakan jurnal yang merupakan hasil research, ada juga jurnal yang berisi review, ya, yang berisi review. Saya sudah pernah sampaikan yang ini kayaknya ya. Di Science Direct contohnya, ya, di Science Direct itu kita bisa melihat contoh-contoh dari kalau kita mencari misalnya di sini, saya cari di sini probiotik misalnya ya, karena kalau dari garis besar banyak yang tertarik ke mikro. Nah, kita bisa lihat perbandingannya di sini. Bisa dilihat paling atas ya, research article, itu berupa artikel-artikel yang berupa hasil penelitian orang tersebut, si penulis ini. Review artikel artinya dia mereview apakah entah ini merupakan riwayat-riwayat penelitiannya yang sudah kontinu dia lakukan, kemudian dia membuat review, atau juga boleh dia menggabungkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, kalian pun juga bisa berdiri seperti ini, hasil literatur review yang kalian ambil dari tulisan-tulisan orang lain. Dari situ nanti bisa ditarik kesimpulan bahwa garis besar dari literatur atau bacaan yang sudah saya masukkan ke artikel review ini, saya bisa berdiri untuk melanjutkan penelitian ini di bidang ini misalnya. Jadi bisa lahir sebuah ide baru dari situ, ya. Ini pun juga saya pernah saya perlihatkan jurnal ini, contohnya. Jadi di sini literatur review ini dia mengeksplor Tangguhai ya. Ini adalah kayaknya ini apa namanya, untuk penyakit lever ya. Tangguhai ini kalau tidak salah daun paliasa ya. Kalau kita di yang ada di Sulawesi daun paliasa. Nah, dia mereview sebuah tumbuhan obat ini, Tangguhai ini nama daerah di Kalimantan ya. Jadi dia apa namanya, mencari semua, mengekspor semua dari kemampuan dari tanaman ini ya, apakah dari anti kankernya, sebagai anti diabetes, antioksidan, dia cari. Ini jadi semua ini ya, kita bisa melihat secara teknik sitasi waktu itu yang di materi Ibu. Nah, jadi dia ekspor semua kemampuannya. Kemampuan dari daun tersebut, tanaman tersebut yang sudah dilakukan oleh orang lain. Coba kita bisa lihat di kesimpulannya, Tangguhai ini memiliki beberapa potensi farmakologis, terutama sebagai anti kanker, anti diabetes, antioksidan, dan hepatoprotektif. Review ini menunjukkan potensi Tangguhai terutama sebagai agen hepatoprotektor. Hal ini sesuai dengan penggunaan etnomedicine tumbuhan ini di masyarakat untuk mengobati masalah kesehatan terkait gangguan liver. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengungkap potensi lain Tangguhai sebagai tumbuhan obat di Kalimantan Timur. Jadi si penulis review ini, literatur ini sudah menganggap dia tidak perlu lagi mengekspor bagian yang sudah dilakukan anti diabetes, antioksidan yang dia sebutkan di sini. Jadi dia ingin lagi mengekspor potensi yang lainnya. Jadi itu adalah sebuah rujukan ya, bahwa mungkin saja apakah dia efeknya sebagai bisa di imunomodulator untuk penyakit, siapa tahu ternyata dia senyawa golongannya ini bisa untuk virus, antivirus ya. Nah, itu jadi itu adalah sebuah literatur review ini, dari sini kita bisa melahirkan sebuah topik baru sesuai dengan peminatan kalian tentunya ya. Karena jangan membuang-buang waktunya, kalian ternyata peminatannya ada di lingkungan, kemudian mengumpulkan review-review atau literatur dari botani misalnya. Jadi setelah kalian
sudah tertarik dengan satu bidang ilmu, satu skop yang ada di biologi, satu konsentrasi yang di biologi, tentunya kalian sudah lebih sudah lebih kecil ini ruangan pencariannya. Sudah ada di berdiri sebagai memilih konsentrasi botani, otomatis kalian sisa mencari masalah yang ada di botani, di dunia botani yang kira-kira kalian ingin terjun. Ingat, refleksi dari ingin menulis apa? Kalian ingin menyumbangkan satu kontribusi penemuan dari hasil penelitian kalian, ya. Ya, saya kembali ke sini. Apa-apa saja komponen dalam artikel review literatur itu. Sebelumnya saya di Science Direct tadi, ya kita bisa lihat di Science Direct tadi ini yang disebut sebagai review artikel. Kita bisa melihat dia kayak seperti judul dari satu artikel review itu kayak seperti cuma kebanyakan melihat seperti potensinya, ya, misalnya potensi tanaman ini. Jadi dari potensi tanaman itu nanti banyak di dalamnya sebagai apa dari potensinya semua itu diambil dari beberapa literatur, ya. Jadi dia buat topik besar, ya, judulnya itu berupa topik besar yang kemudian dalamnya itu akan terbagi-bagi, ya, terbagi-bagi. Lihat lagi judul-judul bunyi dari judul artikel review itu kita bisa lihat ini current perspective, jadi prospek, ya, prospek atau peluang dari yang sekarang dan kemudian masa depan tentang probiotik untuk mencegah dan pengobatan COVID. Nah, itu berarti ini rencana ke depan, ya, rencana ke depannya, dan dengan dia melihat peluangnya hasil-hasil penelitian dari orang lain, ya, dia kemudian dia buat dalam sebuah review artikel, ya. Ini juga kita bisa lihat review artikel di bawahnya, ada pengembangan sekarang ini. Jadi sekarang ini probiotik ini sudah ada di mana saja, ya. Sebuah penemuan terhadap satu empesis itu kemampuan dari Bifidobacterium. Jadi ini adalah semua, ya, riset artikel artinya hasil penelitian, review artikel lagi ini ya potensinya semua, ada safety, tolerability, dan efikasi dari bakteri probiotik, ya, untuk pemakaian okean, ya, itu semua dieksplor. Jadi sebuah topik besar kalau ada di review artikel, topik besar yang nanti di dalamnya yang dia bagi pembahasannya sesuai variabel-variabelnya, sebagai anti ini kah, sebagai dia ekspor semua kemampuan yang dia tulis di topik besar tadi di depan, di dalam isi review artikel nanti itu diuraikan satu-satu kemampuannya, ya. Itu adalah pengantar dari artikel review literatur. Nah, tujuan kita mereview sendiri adalah untuk mempermudah dalam membahas inti hasil penelitian yang telah dilakukan dalam jurnal tersebut, ya. Jadi memudahkan kalian, apalagi kalau sebelumnya kalian sudah mengisi template yang saya sudah bagikan waktu itu, setelah itu sisa enak sudah bisa langsung dibuat dalam komponen jurnal, ya. Nah, kalau komposisi literatur review dalam sebuah jurnal itu pokoknya sama yang tadi, ya, sama yang dengan ini. Sama dengan jurnal, jadi kalau kalian mau memasukkan ke suatu jurnal, sisa melihat dulu deskripsi dari jurnal tersebut, apakah jurnal tersebut menerima artikel berupa hasil penelitian atau bisa menerima artikel berupa hasil review. Nah, nanti kalau bisa membolehkan untuk memasukkan tulisan berupa artikel review. Nah, kemudian kita mendownload atau melihat template penulisannya bagaimana. Pada umumnya adalah seperti ini, ada judul, ya, ada judul. Kemudian bahasa Inggrisnya, kalau memang jurnal itu sudah langsung berbahasa Inggris, berarti bahasa Inggris. Penulisnya, institusinya apa, abstrak, ya, itu semua aturan-aturan penulisan, fontnya ada, size-nya berapa, itu kita namanya menyesuaikan dengan template. Itulah yang kemudian ditugaskan pada hari ini mid testnya, kalian belajar untuk patuh terhadap template yang disiapkan submisi ke jurnal apa, ya, sesuai perintah atau instruksi dari penugasan mid test kali ini. Isinya pasti di dalamnya ada pendahuluan. Kalau di sini dia artinya mengekspor dulu dari awal
dari taksonominya tanaman tersebut, kemudian etnobotani berarti ini bagaimana masyarakat menggunakan ini di beberapa daerah ya, kemudian nanti dibawanya pengujian-pengujian untuk mendapatkan ekstraknya ya atau menguji senyawa dan golongannya. Jadi ini untuk melihat kandungan senyawanya apa dari hasil fitokimia, kemudian ini mulai pengujian-pengujian ya, uji orang-orang siapa saja yang sudah melakukan uji toksisitas, kemudian melihat aktivitas biologinya, kemampuan-kemampuannya anti kanker, anti diabetes. Jadi itu tadi di topik di judul di depannya tadi itu topik umum secara umum. Nanti di bawah sudah mulai mengekspor satu-satu, membahas satu-satu variabel-variabel yang perlu disampaikan dari topik umumnya ini. Ya. Oke, saya rasa untuk pengantarnya sudah jelas ya. Tujuan kita sendiri yaitu tadi mempermudah dalam membahas inti ya hasil penelitian yang telah dilakukan dalam jurnal tersebut. Tujuannya juga adalah menghindari kita dianggap sebagai plagiarisme dalam hal ini. Karena kita diminta untuk melakukan sebuah penelitian itu adalah satu kebaruan, bukan juga memang harus baru, harus kita yang pertama, bukan, tidak seperti itu. Maksudnya adalah kita memberikan hal yang berbeda, ada hal yang dimodifikasi dari jurnal atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Apa yang perlu dilakukan sebelum mereview jurnal? Ya, tentu saja ini tadi saya sudah sampaikan di depan. Menemukan jurnal yang sesuai dengan topik yang diangkat. Jadi jangan kamu maunya ke lingkungan, tapi kemudian memilih ke botani, jangan ya. Bedakan jurnal dengan artikel atau tutorial. Nanti ya kita bisa lihat di belakang. Membaca keseluruhan dari isi jurnal tersebut, ya. Kemudian mencoba untuk menuliskan kembali dengan bahasa sendiri pengertian dari jurnal atau paper tersebut. Di materi teknik sitasi kemarin ada beberapa cara kita untuk mengutip, apakah kita dengan membuat analisis atau membuat ringkasan ya dengan aturan-aturannya. Berdasarkan yang dilakukan oleh ini dia menemukan ini. Coba kembali diputar kembali video penjelasan Ibu tentang metode mengutip dengan cara mensummarize, meringkas, atau ada proses menganalisis di situ, atau dikutip tapi tulisan orang tersebut dengan cara mengutip langsung atau dengan cara memparafrase ya. Coba diingat kembali materi tersebut. Terus jurnal ilmiah, dikatakan jurnal ilmiah itu adalah jika ada tambahan ilmiah di belakang, artinya terbitan berarti berkala ya. Jadi yang berisi bahan ilmiah yang sangat diminati orang saat diterbitkan. Jadi tentu saja orang yang membaca jurnal tersebut memang orang-orang yang memiliki interest atau minat yang sesuai. Jadi orang biologi pasti pencariannya mencari jurnal-jurnal yang ada di bidang biologi ya. Buku pegangan gaya penulisan, penyunting dan penerbitan di dalamnya itu ada gaya-gaya penulisan di dalamnya ya. Dari jumlah halamannya, jurnal dibatasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi atau editorial board dari jurnal tersebut. Jurnal memiliki judul dan nama penulis, itu tadi komposisi di depan. Kemudian berikut alamat email serta asal organisasi penulisnya. Ada abstrak yang berisi ringkasan dari isi jurnal. Pokoknya ikuti saja aturannya karena tidak melulu abstrak itu 250 kata ya, itu kalau skripsi, kalau beberapa jurnal ada sampai 150 kata. Ada juga jurnal yang bisa sampai 10 baris saja atau 5 baris. Saya pernah baca ada cuma 3 baris saja. Ya memang dia mengeksplor saja bahwa dia menemukan spesies baru. Itu ada jurnal seperti itu di abstraknya. Metode yang dipakai sebelumnya dan metodologi yang diusulkan, kemudian implementasi dan experience, konklusi atau kesimpulan dan referensi. Karena ini adalah jurnal berupa review, di dalamnya itu kita sisa mengekspor saja seperti abstrak yang di jurnal ini tadi. Ya, jadi diekspor semua. Tangguhai memiliki beberapa potensi farmakologis, antara lain ini kalau dari dia kandungannya ini apa ya, komponen yang berhasil diisolasi dari uji fitokimia tadi dia masukkan sini, scopoletin, quercetin, rutin dan camferol. Nah kemudian kemampuannya lain. Nah ini disampaikan di depan lagi perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengungkap potensi lain dari Tangguhai sebagai
pertumbuhan obat dari Kalimantan Timur. Ya, jadi itu adalah sebagai contoh dari pembuatan abstrak dalam satu artikel review ya. Nah, tentu saja berbeda kalau abstrak yang dari hasil penelitian sendiri berupa artikel research artikel penelitian. Tentu saja kita menuliskan di situ metodenya apa, sampel yang dilakukan diulangi berapa kali, ya jumlah sampel yang dipakai berapa, dilakukan di mana, itu untuk bunyi abstrak yang merupakan hasil penelitian. Tapi karena kita ini akan membuat artikel review, ya artinya tuliskan saja apa yang sudah diekspor, apa yang akan diekspor nanti diisi dari artikel review tersebut. Ya, ini kayaknya saya sudah sampaikan ya di awal-awal waktu penulisan template literatur review itu. Kalau langkah-langkah penting kita mereview jurnal, otomatis membaca keseluruhan otomatis. Satu jurnal itu dibaca keseluruhan, kecuali kalau kalian sudah termasuk orang yang pro, keseharian sudah membaca jurnal, itu ada kemampuan skim yang saya bilang membaca cepat, jadi cukup membaca abstrak, kemudian depan hasil itu sudah tahu hasilnya. Jadi kalau sebagai pemula seperti kalian, bacanya secara keseluruhan, kemudian baca diulang-ulang lagi sampai menemukan nanti ya. Tentu saja kita ada di bagian pendahuluan dulu, terlebih dahulu. Di situ kita mengemukakan tujuan riset penulisan artikel tersebut, alasan penulis tersebut memilih problemnya, sisi mana yang menarik dan layak diangkat, letak originalitas penelitian ya. Jadi kalau misalnya ada 5 tulisan yang kita mau review ya, jadi perlihatkan di sini. Mungkin saja nanti yang saya pernah sampaikan bahwa dari 5 literatur itu ada 2 yang pro ya, yang kemudian atau dia positif, atau misalnya 2 ini dia signifikan, dari ketiga bacaan yang lainnya adalah dia ternyata tidak signifikan ya. Jadi di situ bisa disampaikan ya, dari cara kita menganalisis sebuah literatur review. Masalah apa yang ingin dijawab oleh author, ya, seperti itu ya, yang ada di review jurnal. Nah, baca di bagian diskusi ya, bagaimana desain eksperimennya, ini pun juga bisa ya, kalau kita mau mengikuti semua saya pernah sampaikan di skripsi kalian nanti di bab 114 kalau tidak salah itu literatur review. Nah, bukan hanya menuliskan bahwa misalnya saja Bu Syairi B sudah melakukan identifikasi pohon, inventarisasi pohon-pohon yang ada di Taman Hutan Rakyat, hasilnya ini. Nah, sebenarnya kita diminta dalam literatur review itu kita diminta menganalisis di situ mana dari 5 jurnal atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang tersebut yang kemudian kita melihat bisa dianggap pro atau sejalan dengan topik penelitian kita ya. Jadi di situ letaknya kita mereview. Mereview artinya kita mengomentari ya, mengulas isi dari tulisan tersebut, mengemukakan sisi positifnya, sisi negatifnya apa ya, apa yang belum dia selesaikan, apa yang keberhasilannya. Nah, itu letak pentingnya kita mereview sebuah jurnal. Ya, sekiranya ada yang tertarik untuk mengerjakan riset pada tema yang berdekatan, catatlah paper atau buku penting yang tercantum pada bagian referensi. Jadi ya, kalau sebenarnya saya juga Ibu sendiri juga biasa mengambil langkah ini. Jurnal ini saya rasa sangat menarik, saya langsung melihat ke referensi jurnal tersebut, lihat langsung ke daftar pustakanya, kemudian ada beberapa yang kemudian saya buka dan kemudian saya masukkan juga ke tulisan saya dari hasil yang di kepustakaan orang tersebut ya. Jadi ini tadi di mana kelemahannya ya, saya sampaikan tadi, baca bagian referensi dan coba cari informasi berikut apakah referensi yang dipakai up to date ya, atau tahun-tahun terakhir, ataukah paper yang dijadikan referensi sudah terlalu lama. Jadi diasah terus kemampuan mereview ini ya.
Nah, apa yang perlu ditampilkan dalam review, yaitu tadi ada di contoh jurnal yang tadi sebelumnya, yang Tangohai, Daun itu Palyasa, ada latar belakang teorinya dan tujuan penelitiannya, metodenya. Kalau ini merupakan artikel review, metodenya boleh secara umum apa yang sudah dilakukan oleh beberapa jurnal. Kalau misalnya penelitian yang jurnal-jurnal yang kalian baca itu merupakan hasil-hasil eksperimen, penelitian eksperimen, boleh dikumpulkan beberapa metode umum yang apa yang dilakukan di jurnal yang akan dibahas. Kemudian tapi kalau tidak pun tarik secara perkecil dari topik besar di depan tadi yang ada di judul, kemudian turunkan semua variabel-variabelnya. Variabel-variabel yang sudah diturunkan nanti itu dibahas satu persatu, bukan dibahas satu persatu sebenarnya. Dimasukkanlah apa yang dikemukakan dari jurnal-jurnal yang sudah mengeksplor ini misalnya ya. Ada yang sudah menguji ke anti diabetes, ada 3 jurnal, ya masukkan semua. Nanti 3 orang nanti ke anti diabetes itu kemukakan apa-apa hasilnya masing-masing. Yang sebagai antioksidan, kemukakan misalnya ada 4 penulis yang sudah menulis kemampuan daun tersebut ke antioksidan, ya kemukakan bagaimana hasilnya satu persatu di situ. Kemudian dibahas ya. Jadi dalam pokok bahasan ini mengambil hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan memberi deskripsi secara singkat, jelas dan padat. Oke, saya rasa demikian. Selamat mengerjakan tugasnya. Buat yang belum selesai di sini penetapan topiknya, boleh saya buka lagi kembali ruang untuk konsultasi ya. Jadi dari beberapa temannya sudah ada beberapa, dan untuk kelas ini saya rasa sudah ada sampai 50% yang sudah fix topiknya. Sisanya kalian bisa kembali berkonsultasi dengan Ibu sambil mengerjakan tugas sampai deadline masa UTS ini berakhir ya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.